La ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ismata min kulli dzambin wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin la tad'u dzamban illa ghafartahu wala hajatan ya laka ridwan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga doa hajat yang siang hari ini dipanjatkan menjadi wasilah kebaikan, wabil khusus untuk Dharma Wanita Persatuan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1. Dan pada kesempatan ini Niat Mulia DWP Cadisik Wilayah 1 yaitu berbagi di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, dan kita doakan yang mendapatkan keberkahan rezeki dari keluarga besar Cadisik Wilayah 1 juga bergembira ya, bersukacita dengan sedikit yang kita berikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah bagi junjungan kita Rasulullah SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Tak lupa dihaturkan salam sejahtera. Yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Cadisik Wilayah 1 dan jajarannya, yang kami hormati Bapak Dr. Adi perwakilan dari Cadisik Wilayah 1 dan jajarannya, yang saya cintai rekan-rekan sesama anggota Dharma Wanita Persatuan. Izin pada kesempatan ini berbagi ya dengan tema yang sudah disiapkan oleh panitia. Indahnya berbagi di bulan penuh keberkahan, sebagaimana rencana kita. Insya Allah hari ini kita berkunjung ke 3 tempat yang insya Allah itu menjadi saksi di yaumil akhir nanti bahwa kita adalah makhluk Allah yang senantiasa berusaha menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu, saya qadarullah bukan ustazah, tetapi di sini saya mengakui saya doif, ya, saya bukan ahlinya, tetapi insya Allah izin berbagi, mohon dimaafkan apabila ada hal yang kurang berkenan terkait dengan apa yang kita lakukan. Ya, di sini disampaikan bahwa sedekah itu adalah satu amal yang sangat dianjurkan dalam agama Islam dan juga disukai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Dan bahkan Rasulullah SAW sudah memberikan contoh bahwa beliau lebih memperbanyak sedekah di bulan suci Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Jadi ini satu kegiatan yang insya Allah berkah ya ibu-ibu sekalian, dan bapak juga, ada bapak ya. Sebagaimana disampaikan Rasulullah bersabda dari sahabatnya hadis dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah adalah orang yang sangat dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan suci Ramadan. Subhanallah. Berarti memang kita dalam bahasa kita itu ibu-ibu, kita memang harus ekstra royal gitu. Royal berbagi ya, berbagi baik ke tetangga yang biasanya ke tetangga setiap Jumat, mungkin kita berubah di bulan suci Ramadan ini berbaginya setiap hari ya, karena saking ingin memanfaatkan bulan suci Ramadan ini. Dan juga disampaikan sebagai penguat dan agar kita terus bergembira dan semakin terpacu untuk terus bersedekah, diriwayatkan oleh salah satu sahabat Rasulullah juga, oleh Anas radhiyallahu anhu, bahwa di sini disampaikan dari Anas dikatakan, wahai Rasulullah, sedekah apa yang nilainya paling utama? Dan saat itu Rasulullah menjawab, sedekah di bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi, insyaallah hadisnya sahih. Kemudian saya mengambil poin-poin penting saja agar kita sekali lagi termotivasi untuk terus menjadi orang-orang yang ringan untuk mengeluarkan sedekah. Saya menempatkan di sini ada 7 keutamaan sedekah di bulan suci Ramadan. Karena waktunya singkat mungkin agak dipercepat, yang pointer-pointernya aja. Insya Allah ini akan disampaikan di grup ya, mudah-mudahan menjadi bahan literasi untuk ibu-ibu hebat di Cadisik Wilayah 1, khususnya Dharma Wanita Persatuan. Yang pertama adalah manfaatnya dari sedekah adalah pahala yang berlipat ganda ya. Di sini tentu saja di bulan suci Ramadan Allah janjikan akan diberikan pahala yang berlipat ganda, walaupun kita tujuannya lillahi ta'ala, tetapi Allah memberikan reward ya, penghargaan. Ini disampaikan dalam sebuah hadis, barang siapa yang pada bulan suci Ramadan mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu kebaikan, maka nilainya seperti orang yang melakukan perbuatan yang diwajibkan pada bulan lainnya. Subhanallah. Dan barang siapa yang melakukan suatu kewajiban pada bulan itu, nilainya sama dengan 70 kali lipat
dari kewajiban yang dilakukan pada bulan-bulan lainnya. Betapa luar biasa ya ibu-ibu keutamaan sedekah pada bulan suci Ramadan. Semoga kita dapat menuntaskan bulan suci Ramadan ini dan berjumpa kembali dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Amin. Yang kedua, ini yang luar biasa, mudah-mudahan kita ini menjadi, kalau bahasa anak gaul itu booster ya, menjadi satu trigger untuk kita menjadi makhluk-makhluk Allah yang memang ikhlas selalu berbagi, tidak hanya di bulan suci Ramadan. Dengan sedekah juga ini secara otomatis Allah akan menggugurkan segala dosa, Masya Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air yang memadamkan api. Masya Allah, luar biasa ya. Berikutnya, manfaat sedekah itu juga meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang dengan kita banyak bersedekah, pastinya akan langsung secara otomatis kita tasyakur binikmat kepada Allahnya semakin tinggi ya ibu-ibu, karena Masya Allah kita bisa berbagi ya. Bukan kita yang menerima, tapi kita yang berbagi, itu lebih luar biasa kan. Semoga kita terus seperti ini dengan terus berdoa ya, berdoa agar dapat rezeki yang berlimpah. Jangan lupa ibu-ibu, nanti ada di akhir ada doa pagi disebutnya. Doa setiap pagi itu kita baca Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Di situ kita meminta kepada Allah diberikan keberkahan rezeki yang betul-betul bisa bermanfaat dan menghindari dari segala bala. Berikutnya yaitu manfaat sedekah. Dengan sedekah, jadi jangan salah paham, jangan kita berpikir matematika duniawi, ibu-ibu. Dengan sedekah kita berkurang uang, tapi Allah menyampaikan justru dengan kita banyak sedekah ini membuka pintu rezeki dan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sedekah itu juga membuka pintu rezeki. Ini disampaikan juga dalam Al-Quran surat Saba ayat 39 yang berbunyi, yang artinya, dan apa saja yang kamu infakkan Allah akan menggantikannya dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya yang kelima, menjadikan manfaat sedekah itu dapat menjadikan harta yang lebih berkah. Ini agak mirip ya, artinya semakin banyak kita mengeluarkan bukan semakin berkurang ibu-ibu, justru semakin Allah berikan, Allah lipat gandakan. Asal kata kuncinya kembali semua berawal dari niat ya, niat yang tulus. Apapun yang kita lakukan pasti akan diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu diawali dengan niat. Insya Allah kita luruskan niat semua karena Allah dan bermanfaat untuk kemaslahatan orang banyak. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim nomor 2588 disampaikan, harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaannya baginya. Wah, subhanallah, luar biasa ya dampaknya. Berikutnya yang keenam, yaitu dengan sedekah, insya Allah, ini janji Allah, kita akan mendapatkan naungan di hari akhir. Masya Allah. Sedekah pada bulan Ramadan maupun di bulan-bulan lain memiliki keuntungan, yaitu mendapatkan naungan di hari akhir. Masya Allah, ini yang kita impikan ya. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi disampaikan, sesungguhnya di surga terdapat ruangan-ruangan yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalam dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar. Kita jadi ngelamun ya ibu-ibu, kayak apa indahnya. Allah menganugerahkannya kepada orang yang berkata baik, yang bersedekah makanan, berpuasa, dan salat saat kebanyakan manusia tidur. Dengan kata lain, apa nih? Salat qiyamul lail, tahajud. Memang tahajud itu punya keistimewaan yang luar biasa, Masya Allah. Nah, ini last but not least, terakhir dari manfaat sedekah. Sedekah dapat menyembuhkan penyakit ya. Tentu saja ini luar biasa. Disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, wadawu madrakum bisyadaqati. Obatilah orang-orang sakit kalian dengan bersedekah. Jadi kembali ke niat, dan ini benar-benar sering terjadi. Saya membaca di media betapa the power of sedekah itu luar biasa. Kalau Allah takdirkan itu bisa terjadi. Dan mungkin di yang beberapa waktu lalu sempat disampaikan, salah satu surat dalam Al-Quran yang sering kita baca oleh kaum muslimin wal muslimat itu kan Yasin di ayat 82 ya ibu-ibu masih ingat, yaitu innama amruhu idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Jadi ini harus yakin ya, karena ini sabda Rasul bahwa
Allah akan izinkan seseorang sembuh melalui wasilah bersedekah. Masya Allah. Dan ini contoh-contoh sedekah di bulan Ramadan seperti yang kita lakukan ya, berbagi takjil di bulan puasa, kemudian memberikan makanan untuk sahur ya, ini yang di luar yang mungkin bisa dilakukan dan tidak, tapi kita bisa melakukannya juga. Bersedekah juga ketika sholat tarawih juga bisa, atau sedekah seperti saat ini kita di saat Ramadan. Kemudian juga mengajarkan Al-Quran ya, bisa walaupun hanya dari Iqra dan lain sebagainya. Kemudian juga sedekah secara online pun atau secara offline seperti yang kita lakukan ini bisa. Tetapi kalau online sekarang banyak ya ibu-ibu, ketika sekarang kalau kita lihat di Facebook dan lain sebagainya, ada sekarang bangsa Indonesia sedang membangun masjid di Ohio ya, di Jepang. Nah itu mangga, walaupun cuma 50.000, 100.000, bismillah aja. Kita harus berlomba-lomba ketika ada tawaran, tapi tetap harus tabayun. Tabayun itu teliti, apakah yang layanan sedekah online itu betul-betul dapat terpercaya penyalurannya atau tidak, termasuk yang ke Palestina saat ini. Itu pun bagian dari upaya kita untuk melakukan berbagai sedekah dengan cara yang berbeda. Kemudian ini saya pilih ada 10 ayat Al-Quran tentang pentingnya sedekah. Karena melihat waktu, saya pointer-pointernya saja, semoga nanti dapat dibaca oleh ibu-ibu sekalian, ibu-ibu solehah ya, amin. Semoga menjadi wasilah ilmu yang bermanfaat. Ada 10 ayat yang utama yang saya ambil, ini mungkin bisa dipelajari nanti di rumah masing-masing, yaitu surat Al-Munafikun ayat 10 ya, yang lebih pada keterangannya di sini disampaikan, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan termasuk orang-orang yang saleh. Jadi luar biasa, kalau Allah izinkan itu bisa menghambat ketika kita mungkin ada saatnya sakaratul maut, tiba-tiba kita lillahi ta'ala sedekah, itu bisa menahan. Masya Allah, luar biasa. Kemudian ayat yang bisa kita lihat banyaknya di ayat surat Al-Baqarah, surat kedua, yaitu Al-Baqarah ayat 270 dan 271. Di sini secara garis besar kita bisa artikan bahwa sedekah ini dapat menjadi penghapus kesalahan. Mungkin ini penguat dari yang saya sampaikan tadi, manfaat sedekah, tapi diambil kalau tadi dari hadis riwayat sahabat-sahabat Rasulullah, tapi sekarang saya ambil dari cuplikan-cuplikan ayat dalam ayat suci Al-Quran. Jadi ada dalam surat Al-Baqarah ayat 270 dan 271. Berikutnya masih di Al-Baqarah yaitu ayat 262 dan 264. Poin utama dari ayat ini terkait sedekah adalah perintah sedekah dengan tidak mengungkit-ungkit. Ibu-ibu paham ya? Artinya ketika kita bersedekah jangan terus disampaikan, itu akan mengurangi pahalanya. Jadi akan lebih indah lagi apabila kita tidak menyebut-nyebutnya, tetapi bismillah, yang sekarang kita lakukan semata-mata untuk memberikan keteladanan ya ibu-ibu, agar menjadi contoh untuk kaum ibu-ibu yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya surat At-Taubah ayat 79. Ini pun ayat yang mendorong kita untuk selalu bersedekah. Ya, orang-orang munafik yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela, dan mencela orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupan, maka orang munafik itu menghina mereka. Biasa ini mah ujian untuk kita yang sedang bersedekah gitu. Ada kan dalam diri kita itu ibu-ibu ada 2 korin ya. Korin itu jin, nama jin pendamping. Korinnya memang tidak nampak di diri kita. Insya Allah sahih ya, hadisnya banyak. Saya suka membaca bukunya. Korin ini yang mendampingi kita tuh ada yang membisiki ke kolbu kita untuk berbuat baik, dan ada juga yang mendorong lebih ke dalam hal-hal yang tidak baik. Nah, tinggal kita ada di posisi mana. Ini mah harus kekuatan iman yang menentukannya. Berikutnya yaitu surat Al-Hadid. Nah, ini banyak dipakai karena di sini melalui surat Al-Hadid ayat 18, pointernya intinya adalah Allah janjikan akan melipat gandakan harta orang yang bersedekah. Subhanallah. Berikutnya di surat Al-Baqarah, masih di Al-Baqarah ya, surat kedua ayat 177. Ini garis besarnya intinya adalah
dengan bersedekah justru akan membantu kita yang sedang kesusahan di kala sempit bahasanya ya, untuk mendapatkan solusi jalan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan atau keberkahan rezeki. Masya Allah. Berikutnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 276 yang intinya di sini disampaikan Bismillahirrahmanirrahim, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Masya Allah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Nauzubillah ini zalik. Sedekah dapat ganjaran di akhirat. Jadi insya Allah ini sedekah-sedekah yang diberikan oleh bapak ibu ya, bapak-bapak kepala sekolahnya yang membantu mendukung ibu-ibu dan wanita dan juga keluarga kita. Insya Allah ini menjadi saksi nanti di yaumil akhir bahwa kita sudah berikhtiar untuk senantiasa istiqomah fasabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Berikutnya yaitu An-Nisa ayat 114 yang intinya masih tentang sedekah, bahwa dengan sedekah itu akan memiliki pahala yang luar biasa besar. Masya Allah. Baik, surat yang ke-9 dari 10 yang saya pilih ya. Surat ke-9 dari yang saya pilih ini diantaranya adalah surat An-Nisa ayat 3 yang kata kuncinya adalah dengan bersedekah kepada kerabat dan fakir miskin. Ini pun merupakan amalan yang luar biasa ya, Masya Allah. Memang kalau ditanya sedekah yang paling baik adalah kepada keluarga terdekat ya ibu-ibu, sebelum ke yang lain ke saudara yang terdekat dan yang memang layak untuk diberikan sedekah. Dan terakhir yaitu sebenarnya masih banyak ibu-ibu surat-surat yang terkait sedekah, tapi ini diambil 10. Insya Allah ini menjadi bacaan untuk ibu-ibu solehah di Cadisik di DWP Cadisik Wilayah 1. Amin. Yang terakhir masih di surat Al-Baqarah ayat 267 yang intinya di sini sedekah dengan harta paling baik. Artinya ketika kita ada yang suka mengajak kayak ibu-ibu misalnya pakaian layak pakai gitu kan, ayo disedekahkan. Jangan punten, kalau bahasa Sunda mah jangan pilih yang pang bututnya, bukan, justru harus memberikan yang kita suka. Jangan terbalik, bukannya yang udah nggak kepake kan selama ini sering begitu ya. Justru hebatnya sedekah yang terbaik itu ketika kita merelakan barang-barang yang memang kita cintai untuk disedekahkan. Masya Allah. Dan barangkali ayo ibu sekalian, pada kesempatan ini saya mengajak, selamat datang Kakak CD, izin di akhir berbagi ilmu tentang indahnya bersedekah ini. Ini kalau Rasulullah SAW menyampaikan melalui sahabat-sahabatnya, ini disebut doa pagi, doa di pagi hari. Jadi ibu-ibu sekalian, jangan pernah meninggalkan doa ini di pagi hari. Tidak harus pagi aja, tapi ini juga bisa setiap pada sholat. Bahkan kalau lagi santai di penghujung sujud terakhir ya ibu-ibu. Kalau Rasulullah kan kalau sujud terakhir itu ada 3 doa yang tidak boleh ditinggalkan. Doa minta diwafatkan dalam husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Kemudian Allahumma rzuqni taubatan nasuha, minta wafat dalam keadaan taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Kemudian doa favorit Nabi yaitu doa diberikan ini hati. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allah Maha membolak-balikan hati, memohon agar hati kita teguh pada ibadah kepada Yang Maha Kuasa. Dan ini mungkin bekal untuk kita semua. Saya percaya ibu-ibu sekalian sudah mendawamkannya setiap pagi atau setelah sholat. Mari kita sama-sama membacakannya ibu-ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Yang artinya ibu-ibu, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Dan ini tambahan doa ya, doa agar dilimpahkan rezeki yang halal. Amin amin ya rabbal alamin. Mari bismillah di akhir kegiatan ini kita sama-sama membacakan doa. Allahumma inni as'aluka al-tarzuqani rizqan halalan wasi'an thayyiban min ghairi ta'bin
wala masyaqatin wala dhairin wala nasyabin innaka ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar melimpahkan rezeki kepadaku berupa rezeki yang halal, rezeki yang luas dan tanpa susah payah, tanpa memberatkan, tanpa membahayakan dan tanpa rasa lelah dalam memperolehnya. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Amin ya Rabbal alamin. Demikian ibu-ibu sekalian, ini daftar pustaka yang saya ambil dari apa yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan Ramadan kita betul-betul menjadi Ramadan yang penuh dengan keberkahan, Ramadan Karim. Amin amin ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.